Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Alvina Alfariza dengan NIM T 2019-80061, kelas Tadris Biologi 2 2019 IAIN Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mineral, vitamin dan mineral, yang mana video ini ialah tugas dari mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Heni Setiawati MPI. Nah, langsung saja ke materinya. Oke teman-teman, langsung saja ke PPT-nya. Vitamin dan mineral. Nah, apa sih vitamin dan mineral itu? Untuk yang pertama adalah vitamin. Vitamin jenis zat gizi mikro yang masih terbagi-bagi lagi dalam kelompok dan jenis yang berbeda. Nah, vitamin sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah vitamin yang larut dalam lemak, dan yang kedua adalah vitamin yang larut dalam air. Di mana vitamin yang larut dalam lemak akan disimpan di dalam jaringan adiposa atau lemak dan di dalam hati. Sedangkan vitamin yang larut dalam air itu hanya dapat disimpan dalam jumlah sedikit dan biasanya akan terendap bersama air. Nah, untuk pembagian vitamin yang larut dalam lemak itu terdapat empat vitamin, di mana yang pertama adalah vitamin A. Vitamin A atau bisa dikenal dengan retinol merupakan vitamin yang berperan dalam pembentukan indera penglihatan yang baik, terutama di malam hari, dan sebagai salah satu komponen penyusun pigmen mata di retina. Selanjutnya adalah vitamin D. Nah, vitamin D juga merupakan salah satu jenis vitamin yang banyak ditemukan pada makanan hewani seperti ikan, telur, susu, serta produk olahannya yaitu keju. Bagian tubuh yang paling banyak dipengaruhi oleh vitamin D ini adalah tulang. Nah, selanjutnya adalah vitamin E. Vitamin E berperan dalam menjaga kesehatan berbagai jaringan di dalam tubuh, mulai dari jaringan kulit, mata, sel darah merah, hingga hati. Nah, selanjutnya adalah vitamin K. Vitamin K banyak berperan dalam pembentukan sistem peredaran darah yang baik dan penutupan luka. Selain itu, vitamin K juga berperan sebagai kofaktor enzim untuk mengkatalis reaksi karboksilasi asam amino utama. Nah, jadi biasanya vitamin yang ada dalam lemak ini dibutuhkan untuk ibu-ibu hamil untuk sebagai nutrisi bagi calon bayinya tersebut. Nah, terus selanjutnya adalah vitamin yang larut dalam air. Nah, untuk pembagian vitamin dalam larut air sebenarnya itu banyak, jadi saya hanya mengambil 8 contohnya saja, seperti vitamin B, vitamin C, B1, B2, B3, B5, B6, dan B12. Nah, apa sih vitamin-vitamin ini dan bagaimana fungsinya? Nah, untuk yang pertama adalah vitamin C. Vitamin C atau asam askorbat banyak memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, vitamin C ini berperan sebagai senyawa pembentuk kolagen yang merupakan protein penting penyusun jaringan kulit, sendi, tulang, dan jaringan penyokong lainnya. Nah, bacaan lautnya bisa kalian baca sendiri, jadi maaf. Untuk mempersingkat waktu, jadi sumber dari vitamin C itu berasal dari buah jeruk, tomat, arbe, kangkung, kentang, cabai hijau, selada hijau, dan jambu biji. Nah, selanjutnya adalah vitamin B. Vitamin B secara umum berperan penting dalam metabolisme di dalam tubuh, terutama dalam hal pelepasan energi saat beraktivitas. Hal ini terkait dengan peranannya di dalam tubuh, yaitu seperti senyawa koenzim yang dapat meningkatkan laju reaksi metabolisme tubuh terhadap berbagai jenis sumber energi. Nah, untuk vitamin B sendiri, sumber utamanya berasal dari susu, gandum, ikan, dan sayur-sayuran hijau. Nah, yuk siapa yang nggak suka sayur-sayuran pasti bakal kekurangan vitamin B. Nah, untuk selanjutnya adalah vitamin B1 dan yang dikenal sebagai nama thiamin. Merupakan salah satu jenis vitamin yang memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan kulit dan membantu mengkonversi karbohidrat menjadi energi yang diperlukan tubuh untuk rutinitas sehari-hari. Nah, vitamin B1 juga membantu proses metabolisme protein dan juga lemak. Nah, sumber utama vitamin B1 berasal dari jantung, hati, ginjal, ragi, gandum, kedelai, susu, kacang tanah, dan kacang-kacangan. Nah, seperti ini.
Nah, selanjutnya adalah vitamin B2. Vitamin B2 atau riboflavin banyak berperan penting dalam metabolisme di dalam tubuh manusia. Nah, vitamin B2 ini berperan sebagai salah satu komponen koenzim flavin mononukleotida dan flavin adenin dinukleotida, di mana kedua enzim ini berperan penting dalam regenerasi energi bagi tubuh melalui proses respirasi. Nah, vitamin ini juga berperan dalam pembentukan molekul steroid, sel darah merah, dan serta menyokong pertumbuhan berbagai organ tubuh. Nah, sumber utama dari vitamin B2 itu pada sayur-sayuran segar, kacang, kedelai, kuning telur, dan juga susu. Nah, selanjutnya adalah vitamin B3. Vitamin B3 dikenal juga sebagai istilah niacin. Vitamin ini berperan penting dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi, metabolisme lemak, dan juga protein. Nah, untuk sumber utama dari vitamin B3 itu terdapat pada gandum dan kentang manis. Nah, selanjutnya adalah B5 atau asam pantotenat. Nah, asam ini banyak terlibat dalam reaksi enzimatik di dalam tubuh. Hal ini menyebabkan vitamin B5 berperan besar dalam berbagai jenis metabolisme, seperti dalam reaksi pemecahan nutrisi makanan, terutama lemak. Nah, peranan lain vitamin B5 ini adalah menjaga komunikasi yang baik antara sistem saraf pusat dan otak, dan memproduksi senyawa asam lemak, sterol, neurotransmitter, dan hormon tubuh. Nah, sumber utama B5 ditemukan pada hewani, yaitu dari daging, susu, ginjal, dan hati. Nah, tidak hanya makanan hewani saja teman-teman, jadi makanan nabati ini juga terdapat pada makanan nabati seperti sayuran hijau dan juga kacang hijau. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah B6. B6 atau istilahnya adalah piridoksin merupakan vitamin yang esensial bagi pertumbuhan tubuh, di mana vitamin ini berperan sebagai salah satu senyawa koenzim A yang digunakan tubuh untuk menghasilkan energi melalui jalur sintesis asam lemak seperti sphingolipid dan juga fosfolipid. Nah, selain itu, vitamin B6 juga berperan dalam metabolisme nutrisi dan memproduksi antibodi sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap antigen atau senyawa asing yang berbahaya bagi tubuh. Nah, vitamin 6 ini sumber utamanya berasal dari beras, jagung, kacang-kacangan, daging, dan juga ikan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah vitamin B12 atau cyanocobalamin. Merupakan jenis vitamin yang hanya khusus diproduksi oleh hewan dan tidak ditemukan pada tanaman. Nah, biasanya vegetarian seringkali mengalami gangguan kesehatan tubuh akibat kekurangan vitamin ini. Karena kan vitamin ini kan lebih ke diproduksi oleh hewannya daripada tumbuhan. Nah, vitamin B12 juga berperan dalam metabolisme energi di dalam tubuh. Nah, B12 juga termasuk dalam salah satu jenis vitamin yang berperan dalam pemeliharaan kesehatan sel saraf, pembentukan molekul DNA dan RNA, pembentukan platelet darah. Nah, sumber utama dari B12 yaitu ada pada telur, hati, dan juga daging. Nah, seperti ini. Nah, apa sih teman-teman fungsi dari vitamin? Nah, untuk fungsi vitamin secara keseluruhan, yang pertama adalah mengatur zat di dalam tubuh, mempercepat pertumbuhan, untuk memperlambat dalam proses penuaan, mempercepat proses dalam penyembuhan penyakit, berguna menguatkan gigi serta tulang, memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit, dapat membangun sistem kekebalan tubuh atau sistem imun, dan yang terakhir adalah untuk menjaga tubuh tetap segar serta menghilangkan rasa capek. Nah, buat teman-teman yang melihat video ini, jangan sampai kalian kekurangan vitamin ya teman-teman, karena nanti kalian akan menjadi orang-orang yang merugi karena kekurangan beberapa vitamin yang perannya itu sangat aktif bagi tubuh kita. Nah, selanjutnya adalah mineral. Mineral adalah padatan senyawa homogen non-organik yang memiliki bentuk teratur atau sistem kristal dan terbentuk secara alami. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tidak hanya vitamin, teman-teman yang terbagi, mineral pun dibagi menjadi dua. Yang pertama ada makromineral atau golongan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah banyak, yaitu di atas 100 mg per harinya.
Nah, untuk yang kedua adalah mikromineral. Dari namanya saja kita sudah paham, makro dan mikro. Nah, mikro adalah golongan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, yaitu di bawah 100 mg per harinya. Nah, jadi mikro ini kebalikan dari si makro, seperti itu. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam makro mineral? Nah, makro mineral itu terdapat fosfor. Nah, fosfor adalah satu dari 4 jenis makro mineral. Fosfor bisa Anda dapatkan melalui 9 makanan seperti ayam, ikan, daging, sapi, dan juga sayur. Nah, selanjutnya ada kalsium. Nah, kalsium jenis mineral yang sudah tidak asing lagi, ini juga termasuk ke dalam golongan mineral. Nah, umumnya kalsium ini ditemui pada 9 makanan seperti susu, daging sapi, ayam, hingga makanan laut seperti udang dan kepiting. Nah, yang selanjutnya adalah sulfur. Sulfur adalah jenis mineral yang kerap dijadikan komposisi obat kecantikan. Pada makanan, makromineral ini dapat ditemui pada ikan, daging ayam, telur, dan juga susu. Nah, yang selanjutnya adalah magnesium. Nah, magnesium mineral ini memiliki sejumlah fungsi penting bagi tubuh. Magnesium bisa dijumpai pada makanan seperti daging sapi, sayuran, tahu, kacang, dan juga coklat. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mikromineral. Mikromineral terdapat kromium. Nah, sumber utamanya berasal dari sereal, sayur-sayuran, daging, dan beberapa makanan laut juga. Nah, untuk yang selanjutnya adalah iodium. Nah, mendengar nama iodium sendiri, kan kita langsung, wah, garam nih, pasti garam. Nah, kebanyakan dari kita pasti langsung pada pembuluh nama garam. Nah, jadi iodium itu adalah senyawa yang terbentuk dari NaCl. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mangan. Mangan merupakan mikromineral umumnya dapat ditemukan pada jenis makanan seperti gandum, udang, dan juga wijen. Nah, yang selanjutnya adalah fluor. Fluor atau fluorida adalah mikromineral yang umumnya terdapat pada sayur bayam, bawang-bawangan, dan kacang kedelai. Nah, untuk selanjutnya adalah apa sih fungsi mineral? Nah, fungsi mineral yang pertama ada menghasilkan enzim, mengontrol tekanan osmotik pada tubuh, membentuk struktur jaringan lunak dan keras, merawat kesehatan tulang dan gigi, membantu pembentukan zat antibodi, membantu kontraksi otot dan respons saraf, mencegah nyeri pada otot, dan yang terakhir adalah mengendalikan keseimbangan kadar air dan asam basa dalam darah. Nah, I think enough all. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya share buat kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian, kesalahan dalam penyajian. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman.